Setiap kali Fed melakukan atau menaikkan tingkat suku bunga itu akan diikuti oleh seluruh bank sentral ya, termasuk Bank Indonesia. Mungkin yang membedakan adalah berapa besaran dan berapa kali kenaikan itu. Selama ini memang dana yang dipompa ke pasar itu untuk mencari inflasi gitu ya. Jadi begitu inflasi muncul sebetulnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Karena inflasi itu di satu pihak juga merupakan insentif bagi produsen. Nah, kemungkinan kalau konsensus yang kita baca kan The Fed tahun ini bisa menaikkan sampai dengan 3 kali kenaikan suku bunga. Kami rasa juga Bank Indonesia akan merespons dengan mengikuti langkah bank tersebut. Tentunya inflasi di Indonesia sendiri karena kita produsen komoditas ya, di mana kalau di luar negeri terjadi karena kelangkaan barang-barang baik mineral, energi maupun komoditas yang lain, sementara kita kan produsen, jadi ada sedikit hedging gitu, karena sebagai produsen tentunya kita tidak sebesar inflasinya di luar negeri. Pemerintah sendiri melalui harga-harga yang bisa diatur sudah mengupayakan untuk kenaikan harganya lebih terkendali. Barangkali juga berkah kita yang lain adalah kenaikan dari harga komoditas baik pertanian, perkebunan, mineral maupun energi itu mempengaruhi secara positif kepada 30 juta penduduk Indonesia. Karena kalau di perkebunan sendiri misalnya yang dipengaruhi positif itu sekitar 11 juta keluarga, kalau rata-rata 3 orang per keluarga 30 juta. Sehingga dampak dari kenaikan bunga terhadap inflasi barangkali lebih terkendali. Kalau kami memperkirakan tahun ini barangkali antara 3 sampai 3,3% inflasi di Indonesia. Iya. Demikian. Pak, ketika kita melihat bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga acuan, tentunya akan berdampak terhadap sejumlah bank sentral lainnya. ECB juga sudah membuang kata bahwa ya akan mengikuti tentunya pergerakan dari seperti apa The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya atau mengeluarkan kebijakan moneternya. Tentu juga akan tercermin di arah kebijakan Bank Indonesia. Ekspektasi Anda melihat arah kebijakan Bank Indonesia seperti apa sih? Melihat tentunya juga menyikapi arah kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat. Kalau Fed kan saat ini sekitar 25 basis bunga. Kalau 3 kali masing-masing 25 basis berarti kan akan ke 1%. Sementara di Indonesia BI rate itu 3,5. Kami sih memperkirakan antara menjadi 4 ke 4,25%. Dan belum tentu ini diikuti secara besar-besaran oleh perbankan karena perbankan Indonesia kan juga over liquid. Jadi saya rasa respon dari BI untuk mengikuti langkah Fed ini juga bagian dari menjaga stabilitas rupiah. Saat ini di antara emerging market di dunia, Indonesia termasuk 4 terbaik ya, yang penurunannya relatif kecil, itu hanya di bawah 1% depresiasi rupiahnya. Sementara kalau di beberapa negara Amerika Latin seperti Brazil tahun lalu itu currency-nya terdepresiasi 25%. Ini salah satu juga berkah dari kenaikan harga komoditas, kemudian kebijakan yang sangat efektif di dalam menjaga stabilitas rupiah dari Bank Indonesia. Kemudian juga dari pemerintah sendiri mencoba menjaga beberapa harga yang bisa diatur supaya tidak terlalu tinggi kenaikannya. Jadi otomatis sebenarnya kalau kembali ke pertanyaan apakah BI akan merespon, menurut kami akan mengikuti langkah dari Bank Sentral Amerika. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.